Hidup katanya disuruh sibuk belajar spiritual. Saya pernah dapat telepon beberapa hari yang lalu dari seseorang yang dia itu ya tahu dari YouTube mungkin nomor saya. Kemudian dia bilang seperti ini, Mas Surman, hidup itu jangan hanya sekedar ngurusin dunia, harusnya juga ngurusin akhirat. Hidup itu harus belajar spiritual, jangan hanya belajar materi saja. Saya terdiam, kemudian saya tanya, Bapak tinggal di mana? Dia nyebut nama kota di Jawa Barat. Terus saya tanya lagi, Bapak tinggalnya di perumahan elit atau di perumahan biasa? Dia jawab, saya masih ngontrak Mas, dan saya bahagia. Nah, saya tersenyum, kemudian saya bilang, oke Pak, Bapak nikmati ya, hidup spiritualnya itu seperti itu. Tapi biarkan saya hidup dengan spiritual, hidup dengan kedekatan dengan Tuhan, tapi di perumahan yang bagus, di mobil yang bagus, dengan sekolah-sekolah yang bagus buat anak saya. Boleh kan ya Pak ya? Bapak ini kemudian terdiam dan memutuskan teleponnya. Nah, itu yang ingin saya bahas di video kali ini. Ketika kita ngomongin kata-kata spiritual nih, seolah-olah itu sesuatu yang harus lepas dari dunia gitu ya, sesuatu yang harus tidak nyentuh materi. Bahkan orang yang dianggap spiritual itu orang-orang yang harus pakai jubah putih, kemudian pakai mungkin megang tasbih dan sebagainya. Jadi kalau pakainya celana jeans gitu ya, pakai baju casual itu bukan orang spiritual gitu. Ini yang ingin saya geser, ingin saya arahkan bahwa kalau Anda mencari sosok-sosok spiritualis yang sejati adalah carilah orang-orang yang kaya itu. Orang-orang yang kaya adalah orang-orang yang sangat dekat sama Tuhan. Orang-orang yang sangat spiritual di hidup. Dan sebaliknya, orang yang sekedar pakai baju spiritual, orang yang sekedar pakai baju agama, sesungguhnya dia sedang tidak punya spiritual yang bagus. Karena kalau Anda merasa rajin beribadah, Anda merasa dekat sama Tuhannya, ya hidupnya enak dong. Parameternya itu sebenarnya. Apalagi ini bulan Ramadan, banyak orang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa gitu. Dapatnya apa? Cuma lapar aja, cuma dapat haus dan dahaga aja. Ini persis seperti hadis Rasulullah bahwa banyak orang berpuasa nggak dapat apa-apa selain lapar dan haus. Lalu dapatnya harusnya income-nya meningkat, harusnya dapatnya hidupnya lebih kaya. Kenapa? Ketika bulan Ramadan itu sisi ibadah kita, sisi ketakwaan kita itu dilatih, sisi spiritual tidak dilatih. Dan ketika itu sudah benar, ya indikatornya kaya. Makanya jangan tertipu dengan baju-baju agama itu. Jangan tertipu dengan orang-orang yang pakai kostum-kostum menyebut dirinya religius gitu ya. Tidak seperti itu. Bahkan di sekolah anak saya gitu ya, ketika pelajaran agama, religion, itu yang diajarkan tidak hafal, tidak disuruh menghafal sesuatu, enggak, tapi bagaimana mengenal Tuhannya, bagaimana menerapkan itu di hidupnya, dan itulah sebetulnya spiritualitas yang sesungguhnya. Bukan terlihat sibuk, bawa tasbih dipencet-pencet itu. Bukan sibuk duduk bersila di tempat ibadah.
Bukan itu. Orang-orang yang spiritual, orang-orang yang mampu memanage dirinya, mampu mengendalikan dirinya dengan benar dan mengarahkan pikirannya untuk apa yang dia inginkan. Jadi itulah esensi dari kita berpuasa sebetulnya. Berpuasa mengendalikan pikiran kita, mengarahkan pikirannya untuk yang kita mau. Puasa dari subuh sampai maghrib. Itu kan tujuan. Ketika di siang hari muncul lapar, muncul sesuatu yang tidak nyaman tubuhnya, tetap kuat sampai maghrib. Nah, inilah bentuk mengendalikan pikiran sebetulnya. Sehingga kalau 1 bulan sudah terlatih pikirannya, sudah terkontrol dengan benar, tentunya setahun berikutnya hidupnya lebih nyaman. Makanya indikator dari orang yang punya level spiritualitas yang bagus adalah hidupnya kaya. Jadi kalau Anda mau belajar agama, belajar religion, Anda belajar spiritual, Anda harus belajar sama orang yang hidupnya enak, yang dia orangnya easy going gitu ya, tidak kaku dengan berbagai doktrin. Itulah orang-orang yang hidupnya spiritual, hidupnya dekat dengan Tuhannya. Dan parameternya, keluarganya bagus, rumahnya bagus, hidupnya nyaman, santai. Dan itu yang saya ingin bawa. Jadi kalau di kelas Platinum 3 hari, saya mencoba mengarahkan sisi spiritualitas, tapi dengan konsep yang benar tadi. Apa? Konsep kenikmatan dunia dan akhirat. Ketika pengen dapat akhiratnya, genggam dunianya. Karena kalau dunianya Anda lepas, percayalah Anda juga lepas akhiratnya. Bagaimana Anda mau dapat akhirat yang bagus kalau Anda nggak bisa bantu orang? Bagaimana Anda bisa dapat pahala yang banyak kalau Anda nggak bisa ngasih ke orang tua Anda? Bagaimana Anda bisa disayang sama Tuhan kalau Anda tidak pernah sayang sama orang-orang di sekitar Anda? Lalu Anda hanya sibuk baca wiritan, Anda hanya sibuk baca diulang-ulang itu, sibuk meditasi, sibuk puasa, nggak ada korelasinya sebetulnya. Sia-sia yang Anda kerjakan. Hati-hati ketika bertemu orang dengan kostum-kostum yang seperti itu, pakai baju-baju seperti itu, tapi malah membelokkan akidah Anda, malah menjauhkan Anda dari Tuhannya. Kenapa? Orang-orang yang ngomongin Tuhan, orang-orang yang juga harus ngomongin kekayaan. Orang-orang yang ngomongin akhirat juga orang-orang yang harus ngomongin tentang uang. Jadi salah besar kalau ada orang ngomongin ketuhanan tapi tidak ngomongin kekayaan. Salah jalan ketika orang sibuk ngomongin akhirat tapi nggak berani ngomongin uangnya. Anda mau naik haji, mau umroh, butuh uang. Anda pengen bantu bangun masjid, butuh uang. Anda pengen bantu orang, juga butuh uang. Anda pengen bantu orang tua Anda, butuh uang. Anda pengen dengan nyaman ngasih bantuan ketika ada pengemis lewat, butuh uang juga. Jadi nggak bisa dipisahkan antara ketuhanan spiritual dengan kekayaan. Nah, itu banyak hal yang perlu dibersihkan. Itu kenapa saya buat program 3 hari, program kelas platinum, karena selama 3 hari satu one on one gitu ya, sehari dengan 3 hari dengan saya, dan kita diskusi, banyak hal yang dibersihkan sehingga setiap orang itu biasanya berbeda materinya. Karena setiap orang punya data yang berbeda, setiap orang punya pengalaman hidup yang berbeda, sehingga ya kadang materi yang saya sampaikan juga nggak sama ketika antara satu orang dengan orang lainnya. Bahkan saya pernah itu, saya ingat sekali ada seorang ustadz, dia salah satu pimpinan organisasi di Malang. Jadi ketika dia belajar platinum, dia membedah Al-Quran gitu ya. Dan kita diskusi, saya mencoba membuat sinkron data, dan ternyata dia sadar bahwa ternyata benar ya, kenapa Rasulullah itu kaya, kenapa Nabi Muhammad itu kaya, dan Nabi Sulaiman juga kaya, dan kenapa para sahabat Nabi juga kaya. Karena ini teman-teman, ini berkaitan erat di sini. Nah, itu yang saya ingin sadarkan. Jadi daripada Anda sibuk
mengerjakan sesuatu yang salah jalan, sia-sia. Nanti baru sadarnya ketika di akhirat gitu ya. Ketika di akhirat baru sadar bahwa ngapain ya dulu seperti itu gitu. Dan Anda minta kembali ke dunia, ternyata Allah sudah bilang sudah terlanjur dan sudah selesai semuanya. Jadi mulai sekarang Anda resapi video saya, Anda renungkan, dan Anda ingat hidup ini sebentar, hidup ini sesaat, hidup ini sekali. Jadi kalau yang sekali ini Anda isi dengan hal yang tidak enak, kalau hidup yang sebentar ini Anda isi dengan hidup yang tidak nyaman, Anda masuk golongan yang merugi. Dan celakanya rugi di dunia, maka Anda akan rugi di akhirat juga. Salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya, Mas Sulman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.